kami pasangan yang didukung oleh 7 partai. Koalisi Merah Putih yang awalnya dikdaya kini di titik nadir. Satu persatu partai pengusung koalisi memisahkan diri dan memilih merapat ke pemerintah. Secara de facto, koalisi Merah Putih bisa disebut sudah bubar. Bagi pemerintah, apakah kondisi ini menguntungkan atau justru menambah masalah baru? Di studio sudah hadir Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Hidayat Nur Wahid, dan pengamat politik Adi Masardi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hidayat, Pak Adi. Selamat malam. Baik, pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog, kami akan menyampaikan informasi berikut ini, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi pihak yang menyebut koalisi Merah Putih telah bubar. Prabowo menegaskan dengan pernyataan kiasan, pendekar tak takut berjalan sendiri. Baik, langsung saja kita mulai dialog kita malam hari ini. Pak Hidayat, saya konfirmasi kembali, benarkah KMP sudah bubar? Ya, tadi dikatakan secara de facto KMP sudah bubar. De facto itu kan sesuai dengan fakta. Ya. Pada fakta sampai hari ini tidak ada tuh yang membubarkan KMP. Tidak juga misalnya rapat presidium KMP. Tidak juga dari ketua presidium KMP itu Pak Abdul Bakri. Beliau bahkan tegas menyampaikan bahwa betul Golkar merapat ke pemerintah, tapi Golkar tetap dengan KMP. Sekber KMP itu ketuanya adalah Pak Idrus Marham. Beliau juga tegas menyampaikan bahwa KMP tidak bubar. Kemudian Pak Prabowo sendiri, sekalipun tadi disebutkan kiasan, gitu, kiasan bermakna banyak. Tapi Pak Prabowo tidak pernah menyampaikan kepada kami tentang bahwa ya sudah KMP bubar saja. Oke, mungkin jadi, Pak Prabowo tidak menyampaikan bubar. Secara de facto KMP masih ada. Masih ada. Karena tidak pernah ada secara de facto yang mengatakan dalam konteks, karena KMP itu bukan dibikin-bikin ya. KMP itu dideklarasikan dulu bareng-bareng. Ya. Pada tanggal 20 Mei di Polonia dan kemudian pada tanggal 14 Juli bahkan di depan Tugu Proklamasi ditandatangani oleh para pimpinan partai dari Gerindra, yang menandatangani adalah Pak Prabowo. Oke. Jadi sampai hari ini belum ada deklarasi yang lain. Belum ada deklarasi secara beramai-ramai begitu seperti pada saat deklarasi berdirinya KMP begitu ya. Tapi Sekjen Gerindra sendiri sudah mengatakan pada 4 Februari kemarin, Ahmad Muzani mengatakan KMP de facto secara bubar karena parpol-parpolnya pindah haluan ke pemerintah. Nah, menurut Anda kalau misalnya memang KMP menurut Anda masih ada, apalagi fungsinya? Ya, pertama, berubah haluan ke pemerintah itu apa maknanya? Itu juga harus diperjelas. Ada beberapa partai memang mempunyai sikap yang kemudian menyatakan secara resmi mendukung pemerintah dan bahkan siap bergabung dengan pemerintah. Itu misalnya ada PAN. Golkar dan P3, mengapa mereka kemudian ke pemerintah? Itu kan tentunya bukan maunya mereka. Seandainya Kemenkumham melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung secara apa adanya, posisinya pasti akan berbeda. Jadi kondisinya ini belum sesuatu yang kemudian sesungguhnya menjadi bisa disimpulkan, apalagi dikatakan sebagai de facto KMP bubar. Karena real di luar daripada mereka masih juga ada PKS dan juga ada Gerindra. Dan PKS sudah punya pengalaman sendirian di luar kabinet. Pada zaman Bu Megawati jadi presiden, PKS sendirian di luar kabinet dan nggak ada masalah. Jadi kalaupun sekarang misalnya tinggal Gerindra maupun KMP maupun PKS, menurut saya juga tidak ada masalah dari sisi KMP-nya atau keberadaan dari apa fungsi KMP kemudian. Tetap saja dari dulu kami menegaskan bahwa KMP keberadaannya bukan untuk menjadi asal beda. Di Indonesia tidak dikenal sistem oposisi mutlak sebagaimana yang ada di luar negeri. Kita menggunakan sistem gotong royong sekalipun. Kalau dikaitkan bahwa kemudian mengapa KMP dikatakan bubar karena partai kemudian berubah haluan, dan berubah haluan itu artinya adalah bertemu dengan Pak Jokowi. Seluruh partai sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo sudah bertemu dengan Pak Jokowi pada Januari 2015. Presiden PKS bertemu dengan Jokowi baru Desember 2015. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa PKS tetap berada di luar kabinet.
dan kami masih berpendapat bahwa KMP tidak bubar atau belum bubar. Dan fungsi kita tetap sama, yaitu menghadirkan konsekuensi logis dari kalau kita nggak menang dalam pemilu, ya nggak ada masalah kita di luar pemerintahan. Dan itu demokratis. Dan kalau kita berada di luar pemerintahan, maka fungsi kita adalah memang fungsi kontrol. Itu yang kita lakukan di DPR maupun juga melalui jalur yang lain. Meskipun Prabowo-nya sendiri sudah mengatakan tak apalah kita berjalan sendiri, berarti dia sudah merasa ditinggal itu kan? Enggak. Hubungan kami dengan Pak Prabowo sangat bagus. Bahkan beliau mengundurkan jadwal keberangkatan ke luar negeri hanya untuk menghadiri undangan PKS dalam rakornas dengan PKS. Jadi pernyataan itu jangan dipotong-potong dan jangan dipahami sepotong-sepotong juga. Ini adalah sebuah peristiwa yang menyeluruh, pahamilah secara menyeluruh. Seandainya misalnya Pak Prabowo merasa sendirian dan tidak dengan PKS misalnya dalam konteks ini, beliau akan kemudian mengatakan kepada kami, goodbye PKS. Tapi justru beliau mengajak PKS untuk kita lanjutkan koalisi bersama Gerindra dan PKS dan kita bersama-sama dalam konteks KMP, ya kita masih eksis. Oke, saya tanyakan dulu sebagai seorang pengamat, Anda merasa seperti apa? Ini apa yang terjadi sebenarnya? Saya melihat justru KMP, KIH itu hanya ada ketika ada pertarungan politik. Pertarungan politik di parlemen, pertarungan politik di eksekutif, pilpres, dan pemilihan fungsi-fungsi di DPR. Begitu ini selesai, sebetulnya de facto juga dua-duanya juga udah nggak ada. Karena kemudian setelah itu kan misalnya kita lihat di pilkada, kan juga nggak ada. KMP, KIH itu juga cair, jadi nggak mutlak-mutlakan itu. Jadi ini sekedar ya mungkin secara pop bahasa anak mudanya ini paguyuban ya, fans club. Fans club untuk mengikut ini, jadi untuk hal-hal kalau memang nanti diperlukan pasti akan kumpul lagi. Mungkin dengan dari KIH sendiri juga. Jadi lepas begitu menurut Anda. Jadi kalau memang diperlukan akan ada lagi. Kalau bukan hanya KMP yang bubar itu, KIH juga sebetulnya bubar. Apalagi dengan masuknya mendekatnya Golkar, mendekatnya PAN, ini pasti juga mereka juga berpikir. Pak Wiranto meminta KIH dibubarkan saja. Jadi memang ini ya menurut saya sih secara politik juga kelompok-kelompok ini nggak bermanfaat juga. Jadi ya cair aja begitu. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan dari salah satu hasil dari adanya KMP dan KIH ini adalah misalnya pertarungan setelah Pilpres, kemudian ada juga pertarungan pimpinan DPR. Nah kalau kita lihat dengan adanya KMP dan mereka berhasil menduduki posisi pimpinan di DPR, nah apakah kemudian dengan kondisi seperti ini bisa dilihat habis manis sepah dibuang begitu? Nah ini kan kalau yang untuk maksud saya begini, kalau untuk pertarungan mereka akan muncul kembali. Contoh misalnya ketika Setia Novanto akhirnya diganti, kan ada keinginan bahwa KMP ini harusnya sudah nggak ada, tapi faktanya kan masih ada. Nah, kalau untuk pertarungan sih ada. Jadi kalau ada pertarungan ini, kekuatan-kekuatan ini otomatis akan berkumpul kembali. Jadi kalau nggak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa. Nah, cuma memang ketika ada partai-partai yang mendekati pemerintah ini menyatakan bahwa mereka mendukung pemerintah, ikhlas program-program pemerintah yang pro rakyat akan didukung, yang enggak akan dikritisi. Faktanya juga enggak juga tuh. Yang enggak pro rakyat juga mereka diam aja. Contoh misalnya soal bagaimana perdebatan di dalam internal pemerintah sendiri soal pengelolaan blok Masela. Ada yang di darat, di laut. Kalau di darat itu lebih banyak menguntungkan rakyatnya, ya orang-orang partai itu juga diam aja tuh. Soal pembangunan kereta cepat Cina ini pro rakyat atau tidak, menurut saya sih nggak pro rakyat, tapi partai-partai juga diam aja. Jadi menurut Anda koalisi ini dibiarkan misalnya oleh PKS yang tidak mengatakan setuju dengan Gerindra, sekjennya mengatakan de facto bubar, tapi dibiarkan ada, tapi pada saat tertentu mungkin akan digunakan kembali? Dalam politik ini kan begini, Mak. Pada saatnya berkumpul, berkumpul. Pada saatnya berpisah, berpisah. Nanti ada sesuatu, ada momentum yang lain. Contoh yang kita sudah lewat, zaman SBY. Mereka punya koalisi yang sangat kuat. Tapi ketika ada masalah soal senturi misalnya, ada korupsi, permainan bailout yang rekayasa itu, ya yang di koalisi ini juga menjadi ikut mendorong lahirnya hak angket. Jadi nggak berarti, maksud saya begini, nggak berarti kalau kemudian KMP, partai-partainya kemudian hanya tinggal PKS dan Gerindra kemudian pindah ke pemerintah menjadi kuat, tuh nggak begitu juga. Nggak begitu. Oke, baik, saya tanyakan ke Pak Hidayat. Benarkah apa yang dikatakan tadi Pak Adi bahwa ini sebenarnya dibiarkan ada pada saat momen tertentu akan dimanfaatkan kembali begitu?
problemnya yang memanfaatkan siapa gitu ya. Tapi kata kunci saya mengatakan begini, bahwa memang dalam politik itu bisa cair ya. Tapi juga hal-hal yang kemudian sudah menjadi kesepakatan bersama itu juga kalaupun kemudian nanti akan ada perubahan-perubahan pasti juga akan dikomunikasikan. Jadi sekali lagi kembali kepada tentang KMP itu ya kalau kami bukan hanya merasa, melihat de facto-nya itu memang masih ada karena memang secara de facto belum dibubarkan. Tapi yang memang juga lebih penting lagi seperti yang tadi diingatkan oleh Mas Adi Mas Ardi, fungsi daripada partai itu sendiri. Karena memang kalau disebut bahwa kemudian partai-partai itu berbahaluan dan kemudian akan menguatkan pemerintah. Karena juga kawan-kawan yang sudah di dalam sebagian malah ketar-ketir. Kenapa? Mereka masuk jangan-jangan mengambil hak saya sebagai menteri. Jangan-jangan malah mengurangi jatah mereka. Di dalam mereka sendiri juga ada masalah. Dan permasalahan di internal pemerintah kadang-kadang juga nggak ada urusannya dengan KMP maupun KIH. Misalnya, bagaimana Pak Menteri Perhubungan sampai hari ini tidak mengeluarkan izin untuk kereta cepat ke Jakarta Bogor. Bagaimana kemudian karenanya sampai hari ini kita juga belum mendengarkan janji yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa beliau akan seminggu akan menyampaikan penjelasan terkait dengan kereta Bogor itu, kereta cepat Jakarta Bogor, Jakarta Bandung. Itu kan nggak ada urusannya dengan KMP maupun KIH. Artinya kondisi pemerintah itu kuat atau tidak itu juga faktor yang lain lagi. Jadi saya mengatakan bahwa KMP dalam konteks ini kami PKS maupun mungkin juga dengan Gerindra ya, tapi kata kuncinya adalah kami tetap berada dalam posisi kami. Dulu kami juga pernah sendirian dan nggak pernah ada masalah gitu. Apalagi kalau ada kawan yang lain. Oke. Baik, kita akan lihat nanti karena tadi juga sempat disinggung ini seperti mengulang pimpinan pada masa pimpinan SBY itu di mana koalisinya sangat gemuk. Apakah ini akan menguntungkan atau tidak kepada pemerintahan Jokowi? Kita akan bahas nanti. Setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.